Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Salsabila Fitrianti, NPM 202103113. Saya dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator dan kelompok kami akan membawakan materi tentang sikap atau attitude. Dan 3 orang rekan saya sebagai pemapar materi. Salma menyampaikan materi pertama dan kedua, Meli menyampaikan materi ketiga dan keempat, dan Kamal materi kelima dan keenam. Kepada rekan-rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sikap. Menurut Jalaluddin Rahmat, ia mengemukakan 5 pengertian sikap, yaitu 1. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghendaki objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap boleh berupa benda, orang, tempat, gagasan, atau situasi, ataupun kelompok. Kedua, sikap mempunyai daya penolong atau motivasi. Sikap sekedar rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu. Menentukan apa yang disukai, diharapkan, diinginkan, mengesampingkan apa yang tidak diinginkan, apa yang harus dihindari. 3. Sikap lebih menetap. Berbagai studi menunjukkan sikap politik kelompok cenderung dipertahankan dan jarang mengalami perubahan. 4. Sikap mengandung aspek evaluatif, yang artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. 5. Sikap timbul dari pengalaman. Tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar, karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah. Kedua, ada poin ciri-ciri sikap. Untuk dapat membedakan antara sikap atau attitude, ini dengan motif kebiasaan maupun lainnya yang harus turut adil juga dapat membentuk pribadi seseorang. Ciri-ciri yang terdapat pada sikap ada beberapa jenis, di antaranya ciri khusus menurut M. Sharif, yaitu 1. Sikap atau attitude itu bukan merupakan faktor hereditas atau tidak dibawa manusia sejak lahir, akan tetapi terbentuk dan dipelajari seiring dengan perkembangan hidup yang terjadi pada diri manusia terhadap dalam hubungannya dengan objek. Kedua, sikap pada umumnya mempunyai segi motivasi dan emosi atau perasaan. Sifat inilah yang membedakan antara attitude dengan kecakapan ataupun pengetahuan yang dimiliki seseorang. 3. Ada attitude, juga berbeda dengan kebiasaan tingkah laku. Kebiasaan tingkah laku ini hanya merupakan kelangsungan tingkah laku yang otomatis, yang berlangsung dengan kesendiriannya, yang maksudnya mempelancar atau mempermudah hidup saja. Akan tetapi mungkin juga terjadi banyak attitude itu dinyatakan oleh kebiasaan tingkah laku tertentu. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya berisi tentang faktor-faktor sikap. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap perubahan sikap, yang pertama pengalaman pribadi. Jadi, apapun yang telah kita alami, apapun yang sedang kita alami, akan membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Yang kedua, pengaruh kebudayaan. Kebudayaan di mana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Yang ketiga, media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah dapat mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan. Adanya informasi baru mengenai sesuatu dapat memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Yang keempat, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam arti individu. Yang kelima, pengaruh faktor emosional. Tidak semua bentuk sikap dipengaruhi oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, sesuatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk
mekanisme pertahanan ego. Lalu, pembentukan dan perubahan sikap. Ada dua faktor yang dapat membentuk dan merubah sikap. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi diri manusia itu sendiri. Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Pilihan terhadap pengaruh dari luar itu biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap dalam diri manusia, terutama yang menjadi minat perhatiannya. Misalnya, orang yang sangat haus akan lebih memperhatikan perangsang dan menghilangkan hausnya itu dari perangsang-perangsang lain. Lalu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang di luar pribadi manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok. Misalnya, interaksi manusia dengan hasil kebudayaannya yang sampai kepadatannya melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, dan majalah. Baik teman-teman, saya akan memaparkan tentang teori-teori efek media dan perbedaan sikap dan perilaku. Yang pertama, teori efek media. Efek media pada manusia semakin besar. Saat televisi komersial hadir di tengah masyarakat pada tahun 1935, di mana sejarah awal studi tentang efek lebih difokuskan pada segi sikap dan perilaku. Oleh karenanya, efek media terbagi dalam 3 periode, yaitu yang pertama ada periode 1930 sampai 1950 dikenal sebagai efek tak terbatas atau unlimited effect shunting. Pada periode tersebut dunia tengah diguncang perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Di masa itu media dianggap memiliki efek yang besar ketika menerpa masyarakat. Periode ini juga dikenal dengan periode teori masyarakat massa. Periode yang kedua yaitu periode 1950 sampai 1970 dikenal sebagai efek terbatas atau limited effect shunting. Pada periode ini media massa sudah tidak memiliki kekuatannya lagi sebagai mana periode teori masyarakat massa atau periode efek tidak terbatas. Karena setelah berakhirnya perang masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh isi pesan dan massa. Periode 1970 sampai 1980 dikenal sebagai efek moderat atau not so limited effect shunting. Masyarakat yang semakin modern semakin mampu menyaring efek yang ditimbulkan media massa. Artinya banyak variabel yang turut mempengaruhi proses penerimaan pesan, yaitu tingkat pendidikan, lingkungan sosial, kebutuhan, dan sistem nilai yang dianut masyarakat itu sendiri. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin selektif pula dalam menyeleksi pesan yang ditimbulkan oleh media. Yang kedua, perbedaan sikap perilaku. Sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan. Perilaku merupakan hasil dari seluruh pengetahuan serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. 1. Perilaku dalam fisiologi diarahkan oleh tujuan, sedangkan sikap berupa rencana. Contoh, seorang manajer melihat tingkah efektivitas kerja bawahannya rendah karena pendidikannya yang rendah, maka diperlukan pelatihan atau kursus untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua, dalam psikologi yang diamati bisa bisa diukur. Contoh, membuat laporan dan menyusun program.
Yang ketiga, perilaku dan sikap dalam psikologi yang tidak dapat secara langsung diamati. Contoh berpikir. Yang keempat, perilaku dan sikap dalam psikologi dimotivasi atau didorong. Contoh, seseorang akan termotivasi dengan adanya sesuatu yang lebih baik. Sekian dari saya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi objek, situasi, atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu, sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang bersifat positif atau negatif terhadap objek atau situasi. Proses sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan kecenderungan bertindak, merupakan suatu kesatuan sistem sehingga tidak dapat dilepas satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama membentuk sikap dan ketiga komponen kognitif, afektif, dan kecenderungan bertindak secara bersama-sama membentuk sikap. Sikap yang dilakukan oleh setiap individu sangatlah berpengaruh terhadap perilaku individu. Pengaruh tersebut terletak pada individu sendiri terhadap respon yang ditangkap. Kecenderungan individu untuk melakukan tindakan dipengaruhi oleh berbagai faktor bawaan dan lingkungan sehingga menimbulkan tingkah laku. Adapun saran dari penulis adalah gunakanlah makalah ini dengan sebaik-baiknya dan jadikanlah sebagai bahan referensi untuk makalah yang sejenisnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.